Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan kepada Bu Endang yang bertugas sebagai host hari ini, kemudian Pak Munadi yang bertugas sebagai moderator. Juga saya ucapkan terima kasih kepada Ibu dan Bapak yang berkenan hadir di room kami. Alhamdulillah, puji dan syukur kepada Allah, nikmat kepada Allah karena hari ini saya masih diberikan kesempatan untuk bisa bertemu kembali. Alhamdulillah Ibu dan Bapak, sebentar lagi mungkin hari Jumat insya Allah kita sudah memasuki bulan suci Ramadan, di mana disitulah ada kegiatan-kegiatan yang positif yang dapat kita lakukan, karena insya Allah apapun yang kita kerjakan, maksudnya hal-hal yang positif, kita akan mendapatkan pahala yang berlipat ganda, dan pada bulan suci tersebut juga kita akan diampuni segala dosa kita apabila kita memang benar-benar melaksanakannya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. JF itu adalah singkatan dari Jannatul Firdausi gitu. Ini apa itu JF? JF itu adalah satu kegiatan yang diadakan di Masjid Jami kami di sini, yaitu Masjid Jami Al-Mahfudiyah di Perum Mangkalaya Residen Gunung Guru. Kegiatan ini adalah kegiatan yang sangat-sangat bermanfaat, positif sekali gitu, khususnya bagi kami warga Perum Mangkalaya Residen, juga umumnya kepada seluruh halayak lingkungan Kabupaten Sukabumi di sini gitu. Karena saya sangat bersyukur kepada Allah, saya bisa tinggal gitu, digariskan untuk bisa tinggal di Perum Mangkalaya Residen tersebut, terlebih setelah mempunyai Masjid Jami Al-Mahfudiyah yang di sana kita bisa menabung pahala insya Allah gitu. Mohon maaf sebelumnya, bukan berarti saya di sini ria ataupun apa ya, cuma ini kita share saja kegiatan apa sih yang pernah kita lakukan atau sudah berjalan gitu sampai kurang lebih sudah 5 tahun kegiatan ini. Ini kegiatan tersebut di sini adalah ada dasar pemikirannya, yaitu yang pertama Al-Qur'an. Di sini ada dalam surat Al-Baqarah surat kedua ayat 185. Di sini beberapa hari yang ditentukan itu ialah bulan Ramadan, bulan yang di dalamnya diturunkan permulaan Al-Qur'an sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan mengenai petunjuk dan pembeda antara yang hak dan yang batil. Kemudian dasar pemikiran yang kedua adalah surat Al-Qamar, yaitu surat 54 ayat 17, yang artinya, dan sesungguhnya telah kami mudahkan Al-Quran untuk pelajaran, maka adakah orang yang mengambil pelajaran? Kemudian rujukan yang ketiga adalah surat Al-Hijr, yaitu surat ke-15 ayat 9, sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran dan sesungguhnya kami benar-benar memeliharanya. Kemudian dasar pemikiran yang kedua adalah hadis Nabi SAW oleh H.R. Bukhari dan Muslim, yaitu sebaik-baik kamu adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan mengamalkannya. Nah Ibu Bapak, dari pemaparan tersebut mungkin dapat kita ambil hikmah, atau kita sebagai umat Islam yang melaksanakan ibadah pada bulan suci Ramadan, lebih baik perbanyaklah membaca Al-Quran dan amalan ibadah yang lainnya, karena insya Allah apapun yang kita kerjakan, hal-hal positif yang kita kerjakan itu insya Allah akan mendapatkan ganjaran yang dilipat gandakan. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Berikutnya, kemudian karena kita merujuk tadi kepada hal yang tadi, maka Masjid Jami Al-Mahfudiyah mempunyai kegiatan, yaitu kegiatan tersebut diberi nama Jannatul Firdausi. Apa saja kegiatannya? Yaitu diantaranya musabaqah hifdzil Quran ya, dan mempunyai tema kegiatan yaitu hidup mulia dengan Quran. Alhamdulillah kami di sini mendapatkan donatur Ibu Bapak dari seseorang ya, teman baiknya atau sahabat baiknya teman saya di sini. Beliau ingin menyumbangkan atau beliau ingin berbagi gitu rezeki, tetapi ingin dimanfaatkan dengan hal-hal yang positif gitu. Kemudian DKM di sini, masjid di sini berpikir apa ya kira-kira kalau misalnya disumbangkan untuk hal-hal yang biasa mungkin tidak booming gitu,
makanya beliau gitu ya, pengurus DKM di sini bersepakat bahwa di sini akan membuat kegiatan. Nah, kegiatan tersebut diberi nama Jannatul Firdausi, menuju ke surganya Firdaus gitu ya. Di situ jenis kegiatannya pada waktu itu tahun pertama adalah tahun 2015 kalau tidak salah. Tahun pertama kita mengadakan kegiatan ini, hanya jenis kegiatannya adalah hanya musabaqah hifdzil Quran. Nah, kemudian apa maksud dan tujuan dari kegiatan tersebut adalah kegiatan musabaqah ini diharapkan dapat terangkai menjadi sebuah persembahan yang dapat mencapai target-target harapan sebagai berikut. 1. Membangkitkan semangat menghafal dan mempelajari Al-Qur'anul Karim gitu, memotivasi kami gitu, tidak hanya membaca saja, kalau serendah-rendahnya mungkin membaca saja, tetapi alangkah lebih baiknya mungkin ditingkatkan lagi untuk lebih menghafal dan mempelajari Al-Qur'an. Kemudian yang kedua adalah meningkatkan kecintaan membaca dan menghafal bagi para generasi Islam. Nah, kemudian menjaga keutuhan dan kemurnian Al-Qur'an lewat para hafiz gitu. Kemudian adalah menjalin ukhuwah Islamiyah di kalangan umat Islam. Kemudian menggali potensi hafiz Quran di wilayah Kabupaten Sukabumi. Jadi kegiatan ini dilaksanakan, kita mengadakan lomba hafiz Quran ya, tujuannya ini sudah ada dijelaskan di sini. Jadi ingin mengetahui sejauh mana, sebanyak mana potensi yang ada di wilayah Kabupaten Sukabumi. Berapa banyak orang-orang yang bisa menghafal Al-Quran di Kabupaten Sukabumi ini. Nah, ternyata memang banyak ibu bapak yang daftar pada waktu ini. Tahun pertama sudah banyak yang daftar. Malah tidak hanya di wilayah terdekat kami yang daftar, malah ada yang dari Jampang Suradek, kemudian ada juga yang dari luar Jawa Barat gitu, dari Jawa. Kami tampung semua gitu. Kemudian ini siapa saja yang boleh ikut lomba. Nah, waktu itu yaitu adalah seluruh penghafal Al-Quran mulai usia 10 tahun sampai 25 tahun. Artinya usia sekolah dasar 10 tahun, mungkin kurang lebih kelas 4 lah gitu ya, 4, kelas 3, 4, kemudian sampai usia 25 tahun pada waktu itu. Nah, untuk kategori dibagi beberapa kategori, yaitu yang pertama adalah penghafal Al-Quran 30 juz, itu boleh umum. Usia maksudnya boleh sampai 25 tahun, umum, tidak harus pelajar, boleh yang sudah bekerja atau sudah menikah boleh untuk ikut lomba kategori ini. Yang kemudian adalah kategori B adalah penghafal 10 juz berusia 18 tahun sampai 23 tahun. Kemudian kategori C adalah penghafal 5 juz berusia 10 tahun sampai dengan 17 tahun. Nah, kemudian peserta di sini diwajibkan mengumpulkan atau menunjukkan bukti KTP dan KK atau kartu keluarga. Alhamdulillah pada waktu itu tahun pertama banyak sekali antusias dari semua warga, karena kepanitiaan kami memang cukup solid, cukup kompak, sehingga kami konser membuat baligo di gerbang, di mana gitu ya, di gerbang Perum, kemudian di jalan dibuat sehingga mereka dapat menghubungi siapa saja kira-kira panitia dapat dihubungi untuk mendaftar ke sini. Pada waktu itu kebanyakan anak-anak kecil ya Bu, yang sekolah-sekolah di sekolah Islam gitu, atau anak-anak yang memang sudah lucu-lucu gitu ya, ketika mereka berlomba. Justru kita yang sudah berusia seperti ini merasa malu gitu. Mereka saja yang masih kecil sudah hafal juz dalam Al-Quran, kita yang sudah usia seperti ini masih balelol gitu ya membaca Al-Quran pun masih masih kalau tidak ada motivasi itu sendiri sepertinya sudah agak-agak tertutup oleh keduniawian gitu ya. Kemudian ini adalah foto-foto kegiatan ini pada waktu pertama kami melaksanakan. Kebetulan waktu itu kita dihadiri oleh Bapak Bupati, beliau diundang, kemudian kita gebiar sekali pada waktu itu acaranya. Siapa saja panitianya di sini adalah ibu-ibu dan bapak-bapak di Perum Mangkalaya Residen, semua kompak dengan adanya kegiatan seperti ini. Saya sangat terharu, saya sangat bangga kepada mereka semua bekerja sama tanpa lelah. Padahal waktu itu kan kegiatannya pada bulan Ramadan gitu ya. Memang yang memberikan bantuan dana ini meminta bahwa dikerjakannya kegiatan ini harus pada bulan suci Ramadan gitu. Dan ini acara ini dibuka oleh ketua panitia, yaitu Pak Ustadz Yayan Heriana. Beliaulah yang menjadi ketua panitia hingga sekarang gitu. Kemudian siapa lagi yang terlibat? Anak-anak atau remaja masjid di sini pun mereka tidak ketinggalan ikut tampil dalam kegiatan pembukaan itu, diantaranya dengan tampilan marawis dari remaja masjid.
Nah, ini beberapa foto peserta dari berbagai kategori usia. Ini kemudian tidak lupa juga, alhamdulillah sekali kami mendapatkan bantuan Al-Quran masih dari orang yang sama. Al-Quran ini dimuat dalam sebuah tas kecil, kemudian terdiri dari 30 juz, memudahkan kami untuk membaca. Apa tujuan dari ini? Nah, selain tadi kegiatan SZF tadi itu, ibu-ibu dan bapak-bapak di sini juga diberikan bantuan Al-Quran supaya pada saat kegiatan atau pada waktu luang kita sudah bisa membaca Al-Quran semampu kita. Dan alhamdulillah juga ibu bapak di Perum kami ini. Kemudian juga alhamdulillah di sini ada kelompok pengajian one week one juz ibu bapak, yang itu bisa menyelesaikan 1 minggu 1 juz. Nah, itu di kelompok kami ada 30 orang, di situ ada kurang lebih 3 kelompok, berarti 90 orang yang di situ punya kewajiban untuk membaca 1 minggu itu 1 juz Al-Quran. Tetapi semua dalam keadaan sadar, semua dalam keadaan senang gitu. Sepertinya dengan adanya kegiatan ini menambah pundi-pundi amal kami, insya Allah, sehingga kita semua dalam kehidupan ini bisa menyelesaikan beberapa juz beberapa bulan ini. Kalau tidak salah sudah berapa kali gitu ya kita hatam, khususnya ketika kita berada di Perum ini. Nah, ini kemudian kegiatan yang terakhir kemarin, tahun acara JF juga yang kelima ya. Nah, tetapi alhamdulillah bertambah lagi kategorinya, yaitu yang pertama Sahril Quran, kemudian lagi ada kategori kaligrafi. Nah, alhamdulillah di sini banyak sekali peserta yang daftar dari Bogor, dari daerah yang jauh. Kebetulan alhamdulillah semua mereka antusias sekali sampai tahun-tahun berikutnya ya, tahun sekarang ketika Ramadan masih jauh pun mereka sudah bertanya-tanya kapan, apa bulan puasa sekarang akan dilaksanakan lagi tidak acara seperti ini gitu, karena kami menunggu-nunggu. Karena seperti apa ya Bu, jadi masjid di sini ramai dengan kegiatan seperti ini setiap hari. Nah, kegiatan ini biasanya dilaksanakan ketika 1 minggu setelah bulan puasa kami melaksanakan kegiatan ini. Alhamdulillah bermacam-macam kegiatan kita laksanakan, diantaranya ada tadarus ya. Kegiatan ini kan selain remaja yang di luar juga ya, remaja masjid kita juga berjalan dengan sangat baik. Ada pengajian remaja gitu, kemudian tadarus remaja gitu kan. Hanya ibu bapak kalau anak-anak susah sekali kan kalau setelah sahur suka langsung tidur ya gitu, malas atau ngantuk gitu ya wajar namanya anak-anak. Tetapi alhamdulillah dengan adanya kegiatan ini mereka pagi-pagi tubuh tadarus itu berkumpul dengan ibu-ibu gitu. Jadi ada beberapa grup ibu-ibu dengan beberapa grup anak-anak remajanya. Alhamdulillah setiap subuh sampai 1 bulan mereka ngaji ibu bapak, alhamdulillah. Itu mungkin alhamdulillah. Jadi itu mungkin kacipratan lah pengintennya ku ayana kegiatan JF ini gitu ya. Seperti ini yang juara juga ini mungkin hadiahnya juga tidak tidak sedikit gitu, menurut saya hadiahnya cukup besar ya. Alhamdulillah bagi mereka mendapatkan hadiah seperti ini besar Bu, alhamdulillah hadiahnya, karena memang donasi atau sumbangannya juga cukup besar. Nah, semua panitia di sini sukarela melaksanakan kegiatan ini. Yang tujuan utamanya adalah kami ingin berbuat yang terbaik di sisa umur kami sekarang. Nah gitu. Nah itulah Ibu dan Bapak paparan dari dari saya. Kemudian mungkin apa itu JF, ya udah saya tadi jelaskan bahwa JF itu adalah sebuah kegiatan ya yang diberi nama Jannatul Firdausi, yang tujuannya adalah kita menuju ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah itu paparan saya, mohon maaf apabila ada kekurangan, banyak sekali kekurangan juga ya. Apabila ada hal-hal yang ingin ditanyakan atau ada hal mengenai tambahan, baiklah, acara saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.